belanja di Sipla itu masuk datanya ke Arkas-Markas. Kemudian bos Kemdikbud Pak di bawahnya, nilai yang disalurkan, jumlah siswa yang menjadi patokan penyaluran itu di bawah salur dikirimkan, termasuk sampai ke pelaporan Pak, itu bolak-balik ya. Jelas ya? Kemudian rapor pendidikan, ya RKS rencana strategisnya Pak, bagian dari rencana strategis Bapak Ibu, itu masuk ke server markas juga. Kemudian ada markas dinas, ada markas 4 Sandik, itu yang ngelola. Bolak-balik Pak. Di sebelah kanan Dirjen Pajak ini masih dibahas, masih dikembangkan. Masalah pajaknya apakah nanti akan diintegrasikan dengan markas? Saat ini belum, tapi catatan sudah ada. Kemudian di atas SIPD BOS sudah masuk ke markas. Jadi Bapak Ibu ngelola BOS itu sekarang data referensi yang Bapak Ibu pakai itu bersumber dari SIPD Pemkot. Harganya juga harga standar Pemkot. Antara sekolah dengan dinas sama. Tadi Mbak Ros bilangnya 15.000, ya sekolah juga demikian Bu ya, sama. Nah Bapak Ibu, ini skema integrasi seperti ini ya. Jadi kita harus paham ini oh ternyata markas itu datanya kontribusi. Kadang-kadang begini Pak Bidan, kenapa data guru kami nggak muncul di Arkas kami? Itu pertanyaan yang sering dikemukakan. Kenapa data guru yang sudah data guru kami nggak bisa muncul di Arkas? Balik lagi, Ibu Bapak harus memahami mekanisme menginputkan, memperbaharui data guru kemana? Ke Dapodik. Di Dapodik nanti diverval, ya kan? Setelah diverval balik lagi ke Dapodik, nanti dikirim ke Arkas-Markas gitu Bu. Markas itu tidak independen, dia dikontribusi datanya. Data guru GTK yang ini, data siswa Dapodik yang ini. Ya, seperti itu. Next lagi Pak. Oke, ini next lagi Pak. Nah, ini 15 larangan. Bapak Ibu, ini saya pikir Bapak Ibu memasang inilah di sekolah kira-kira ya sudah dipasang untuk pedomani. 15 ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di dalam aturannya juga sama. Di Permendikbud 63 15 tidak berubah. Next lagi Pak. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Apa isi RKAS? Isi RKAS adalah dokumen yang berisikan rencana biaya dan pendanaan atau program atau kegiatan untuk saluran anggaran, baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh satuan pendidikan. Pertanyaan saya, yang masuk kategori kegiatan strategis itu yang mana? Maupun yang strategis. Bagaimana Ibu Bapak bisa memahami kegiatan yang rutin dan yang strategis? Yang rutin pasti paham, bayar honor, bayar listrik, air, dan teman-temannya. Dari RKJM itu juga strategis supaya itu. Apalagi yang strategis, Sarpras, pemeliharaannya itu juga strategis, ya kan? Nah itu yang harus diperhatikan, memilah. Next lagi Pak. Nah ini prinsip menyusun RKAS supaya itu. Prinsipnya adalah 4. Yang pertama harus berbasis terhadap rapor pendidikan dengan metodologi perencanaan berbasis data, menjalankan IRB, identifikasi refleksi benahi itu, ya. Ini nggak cuma sekolah harus paham ini. Ada ketiganya apa Pak? Gitu ya. Tengok ini tahun keberapa Kemseknya di situ. Oh tahun ketiga, buka lembaran RKJM tahun ketiganya ngapain? Targetnya. Jadi dalam RKT itu, Bapak Ibu, RKT yang nomor 3 itu tuh isinya kegiatan yang bersumber dari rapor pendidikan mana saja, pakai data aktual. Di RKT itu mencakup kegiatan rencana yang strategis yang rutin juga termasuk Pak. Jelas di RKT. Kalau sudah nanti Bapak Ibu pilih kegiatan-kegiatan di RKT ada banyak Pak ya. Itu nanti dipilah mana yang prioritas, mana yang
bisa ditunda. Kira-kira satu. Yang kedua, mana yang berbiaya, membutuhkan biaya, mana yang tidak membutuhkan biaya. Dikasih keterangan-keterangannya, Pak. Nah, yang berbiaya dimasukkan ke dalam dokumen RKS. Setelah oke jadi Bu, inputkan ke Arkas, maka data yang masuk akan menentukan jumlah pergeseran untuk satuan pendidikan. Yang kedua, posisi bulan ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Tadi saya katakan, kapan sekolah boleh membuat pergeseran anggaran? Setelah kertas kerjanya disetujui, boleh. Tapi nanti dinas akan mengatur, Pak. Biasanya diatur, Pak. Setelah tutup BKU bulan Agustus, biasanya mulai membuat kertas kerja perubahan. Menyusun kertas kerja perubahan jangan menganggarkan untuk bulan yang ke belakang. Kadang-kadang begini, Pak, kita satu belanja kalau perubahan, kemudian lagi dapat mengambil sisa belanja kegiatan dan kegiatan yang dapat dihapus adalah kegiatan yang belum direalisasikan. Ini adalah 5 syarat dan ketentuan melakukan pergeseran dan perubahan. Lanjut, Pak.